Halo? Halo Nat, apa kabar kamu? Maaf ya, kemarin aku terlalu sibuk. Dan baru hari ini Opa keluar dari rumah sakit. Oh ya, kamu di mana? Aku mau ketemu sama kamu. Kok tumben ya? Kamu bisa semanis ini sama aku. Tapi sayangnya, kayaknya aku lebih mengenali diri kamu dibanding diri kamu sendiri deh. Itu artinya, aku gak mau ketemu dulu sama kamu. Terbesar abad ini. Yaudah, kamu di mana? Biar aku samperin sekarang. Ya udah, aku kirim alamatnya ke kamu ya. I love you. Erik. Aldo. Erik! Kurang ajar. Natasha. Ternyata Natasha adalah Tiara Suherman. Makanya dia kesini. Berarti mamanya Natasha itu yang disekap sama Nadia. Mahendra, sekarang kamu koma di rumah sakit. Dan sebentar lagi, putri kamu Prita akan berada di dalam kendaliku. Sedangkan cucu kamu Aldo akan menikah dengan putriku. Akhirnya dia datang juga. Biarkan mereka masuk. Baik, Bu. Baik, Bu. Mari, Pak. Silakan. Ada Nadia. Ada, Pak. Silakan. Hai sayang. Udah siap? Saya terima nikah dan kawinnya Nadia binti Encep Haryadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Terima kasih. Silakan tanda tangan dulu. Kalau begitu kami permisi dulu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Nadia, gimana? Kamu senang? Jadi sekarang kamu percaya kan? Hai sayang, udah. Udah, yuk kita ke kamar yuk. Aku harus pergi dulu. Oh ya, aku ada surprise buat kamu. Aku siapin dulu ya. Sebentar aja, oke? Sebentar. Oke, kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu sini aja. Kamu sweet banget sih. Iya dong. Aldo, tumben. Mama? Kok Aldo bisa punya foto Mama? Atau bukan ini foto lama, tapi dia kirim sekarang? Hah? Ini foto baru. Berarti tadi Aldo ada di dekat Mama. Mama kelihatan lebih tua. Tapi tetap cantik kayak dulu. Kacau nih. Aduh, gak ada ikannya jangan-jangan nih. Hah? Ini dapat tarik nak. Ayo. Wah. Iya. Mama sama papa luka Tiara nggak diajak. Ini anak papa ganggu aja nih. Hah? Gemes banget sama anak ini. Masuk aja, masuk. 15 tahun, Ma. 15 tahun mereka memperlakukan ini ke Mama. Keluarga Saputra emang jahat. Mama tenang ya. Aku akan segeranya menemukan Mama. Aku akan tolong Mama. Mama bertahan ya, Ma. Di mana kamu sembunyiin mamaku? Halo, Tiara. Tenang dong. Baru ngomong di telepon aja kamu udah
Natasha tunggu, Nat. Natasha tunggu dong. Kamu tuh mau kemana sih sebenarnya? Dari tadi Bibi tanyain, gak jawab-jawab. Ada apa sebenarnya? Aku harus pergi, Bi. Maaf, aku nggak bisa kasih tau Bibi apa-apa. Ya mau pergi kemana? Aku harus jemput Mama. Nat, kamu mau jemput Mama kemana, Nat? Natasha! Rick. Natasha. Natasha kenapa? Natasha tadi pergi tapi nggak tahu mau kemana. Bilangnya mau jemput mamahnya. Jemput mamanya? Iya. Natasha bilang nggak mau kemana jemputnya? Bibi nggak tahu dia nggak ngomong apa-apa tapi ada yang nggak beres diri kayaknya. Kamu kejar sekarang Natasha. Ayo Rick. Ya udah aku kejar ya, Bi. Iya cepetan Rick, cepetan. Iya, Bi. Hati-hati ya. Iya, Bi. Ya Allah. Semoga Erik bisa mengejar Natasha. Revan. Aku harus minta bantuan Revan juga. Ayo sini duduk. Ada apa? Duduk dulu, sabar. Udah cerita Bu Dewi. Bu Rati. Iya. Natasha, Bu. Tunggu dulu. Dia udah ketemu sama mamanya? Belum, justru itu. Ibu nggak tahu. Dan mungkin juga Natasha nggak yakin mau menjemput mamanya itu di mana. Cuman yang ibu dengar, tadi itu habis terima telepon, buru-buru. Dan cuman bilang sama ibu mau ketemu mamahnya. Sepertinya terima telepon dari Aldo. Ya udah tenang dulu, aku tahu tempatnya kok. Bismillah. Iya, Bi. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati anak Revan. Ma, aku datang untuk jemput Mama pulang. Natasha! Nat, kamu di mana, Nat? Natasha! Mobil Natasha.
Cuma mobilnya yang di sini. Tasya pasti nggak jauh dari sini. Kamu di mana sih, Nat? Aldo! Kamu jangan bohongin aku. Di mana Mama? Ma! Aldo, keluar kamu! Mama! Ma! Aldo! Jangan jadi pengecut kamu, Aldo! Mama! Lepasin! Lepasin! Natasha! Ada lepasin aku! Ada! Lepasin! Lepasin aku, ada! Tiara! Tiara! Revan? Oh, Natasha. Jadi lu telah melanggar perjanjian kita. Katanya lu mau datang ke sini sendirian. Tapi kenapa lu ngajak Revan? Jawab. Kenapa lu ngajak Revan ke sini? Atau jangan-jangan lu sengaja ngajak Revan ke sini karena lu mau melanggar perjanjian supaya lu nggak mau ketemu sama mama lu. Iya kan? Jawab. Lepasin! Kenapa? Kenapa? Kenapa lu ngajak Revan ke sini, ha? Aku ngajak dia, aku kesini sendiri. Aku nggak tahu kalau orang mau ikutin aku. Tolong lepasin aku, dong. Omong kosong. Aku tahu. Kamu pasti ingin menyalahkan diriku, kan? Kamu pasti ingin merasa kalau diri aku ini brengsek, kan? Aku tahu kehebatan kamu. Tapi kehebatan kamu itu tidak sebesar otak kamu yang kecil ini. Silakan. Silakan, teriak aja. Kalau kamu mau minta tolong, silakan teriak. Karena tidak ada yang bisa menolong kamu. Tidak ada satu orang pun yang tahu tempat ini. Karena tempat ini sangat terpencil dan sangat jauh. Kamu mau jahat? Kamu mau jebak aku, kan? Di mana mamaku? Cik! Lepasin! Hei, berani-beraninya kamu sama aku ya? Hah? Kau mau dilepasin? Iya. Baik. Aku akan lepasin kamu. Tapi kita bersenang-senang dulu. Tiara! Enggak mungkin. Apa yang terjadi dengan anakku? Enggak mungkin. Ini enggak boleh terjadi. Tiara! Tiara! Buka! Buka pintunya! Tiara! Tiara! Siapapun yang di luar, tolong buka pintunya! Tiara! Buka! Tiara! Buka! Buka pintunya! Ya Allah, tolong lindungilah anakku. Lindungilah anakku dimanapun dia berada. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Aku mohon.
Kurang ajar kamu ya. Lu datang di waktu yang tepat. Gua nggak akan membiarkan lu hidup untuk kali ini. Udah, nggak usah banyak ngomong. Revan. Aku bisa aja. Natasha. Aldo! Aldo, lepasin Natasha, Aldo! Revan, kurang ajar. Ini pasti ulah kamu. Tunggu pembalasanku. Natasha, aku berjanji, kamu tidak akan pernah melihat mama kamu lagi. Aduh, tolong lepasin mama aku, Dok. Aku gak akan melepaskan mama kamu. Aduh, jangan sakitin mama aku. Aduh! Aduh, lepasin mama aku. Aduh! Kamu tenang ya. Kamu gak apa-apa kan? Aku harus kejar Aldo. Natasha, Aku harus kejar Aldo. kamu tunggu di sini. Halo, Pak. Ya, halo. Ada apa, Do? Opa, sekarang Aldo berada di dekat musuh terbesar Opa. Siapa musuh besar Opa? Hah? Siapa? Kenapa? Hah? Ada apa memangnya? Halo? Halo, Aldo? 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 Kamu jangan bikin Opa panik. Di mana kamu sebenarnya sih? Aldo! Halo, halo, halo. Aldo! 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 Bangun, Aldo! Do! Do! Gua laksa lu petungan di rumah sakit. Kok Bang Aldo ngomongnya kayak gitu sih? Kalau lu mau jadi adik gua, lu jangan cengeng. Sama. Ini sih.
Aku akan usahakan supaya aku berada di dekat dia. Aku akan kabarin kamu terus. Kamu jangan khawatir ya. Sekarang kamu pulang. Dan kabarin aku kalau kamu udah sampai rumah. Makasih ya. Lukman. Lukman, barusan Papa dapat telepon dari Aldo. Dia mau mengatakan sesuatu tapi teleponnya putus. Papa mau hubungi dia lagi tapi nggak bisa. Coba. Lukman. Kamu cari dia. Perasaan Papa mengatakan tidak enak nih. Kamu cari dia, cepat. Natasha! Kamu nggak boleh pulang pakai mobil ini, ya? Begitu Hendra tahu apa yang sudah terjadi sama Aldo, mereka semua pasti nyerbu tempat ini. Dan kalau kamu pulang pakai mobil ini, itu sangat bahaya banget buat kamu, Natasha. Kamu pulang sama aku. Ayo. Dengar aku dulu. Kamu ngapain masih di sini? Aku udah bilang sama kamu, Rick, pergi sembunyi pulang ke Jakarta. Ini bahaya buat kamu. Justru aku bersyukur karena aku nggak ikutin apa kemauan kamu, Natasha. Kalau aku nggak nembak Aldo tadi, mungkin kamu. Tadi nembak Aldo itu kamu? Rick, kamu tahu kan? Cuma Aldo yang tahu keberadaan mamaku, Rick. Kalau tadi Aldo sampai kenapa-napa, terus gimana aku tahu soal mama? Natasha, aku nembak Aldo supaya dia nggak berhasil melakukan perbuatan bejatnya itu sama kamu. Dan aku cuma nembak kakinya. Halo, gimana kalian? Kalian bawa pergi mobil Natasha, bawa ke tempat kosong dan bakar! Jangan sampai ada yang melihat kalian. Insting keluarga Saputra pasti langsung menuju ke arah gua. Karena mereka menganggap gua adalah musuh utama mereka. Jadi gua tekankan lagi, bawa mobil ini dan kalian menghilang dari kota ini. Jangan sampai kalian terlihat. Kami tidak akan meninggalkan bos sendiri. Betul, Bos. Karena situasi sudah memanas. Dan Bos gak mungkin bisa ngelawan mereka sendirian. Karena jumlah mereka itu sangat banyak. Bos pasti butuh bantuan kita. Apa kalian yakin? Yakin, Bos? Yakin, bos? Gua tekankan sekali lagi. Kalian jangan sampai terlihat. Menghilang dari kota ini dan bergerak secara rahasia. Oke? Baik, Bos. Baik, bos. Nat, kamu pulang sama aku. Ya? Halo? Kalau Aldo ada, Tante suruh hubungin kamu aja ya. Kenapa? Kenapa? Untuk mencari dia. Aldo? Aldo kenapa itu? Revan! Revan, sini kamu. Apa yang kamu lakukan, ha? Kenapa Aldo bisa sampai seperti itu? Kenapa? Kamu itu saudaranya Aldo. Dia bukan saudara aku. Dan harusnya papa terima kasih sama aku. Karena aku yang menemukan dia di dasar tebing.
Pokoknya Papa akan bawa Aldo ke rumah. Bantu Papa, cepat. Pak, percaya sama aku, dia nggak akan selamat, Pak. Dia harus dirawat di rumah sakit. Enggak, dengerin perintah Papa. Bawa Aldo ke rumah. Semua peralatan di rumah sakit bisa kita pindahkan ke rumah. Oke, kalau gitu aku juga ikut sama Papa ke rumah. Aku juga mau ada di saat dia sadar. Enggak, kamu nggak boleh ikut. Karena kalau kamu ikut, Opa Hendra dan Mama Prita pasti akan menuduh kamu. Apalagi Aldo kondisinya seperti ini. Mendingan kamu pergi. Papa ingin kamu tetap hidup. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibunuh sama Papa? Di mana ada Aldo? Di mana ada Papa? Atau Opa? Prita? Di situ pasti ada kematian. Kalian sudah mengorbankan banyak orang. Kalian itu jahat. Papa nggak ngerti dengan omongan kamu. Selama ini, aku berpikir Papa nggak sama dengan keluarga Saputra. Aku menganggap Papa itu hanya korban dari keluarga Saputra. Dan ternyata, Papa nggak ada bedanya sama mereka. Bahkan, aku malu menyebut Papa sebagai papaku sendiri. Aku benci sama Papa. Revan, dengar Papa ya. Papa nggak punya waktu dengan ocehan kamu ini. Yang jelas, Papa pengen kamu tetap hidup. Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah. Ayo. Nah, cepetan. Bagaimana, Dok? Kami sudah memberikan pelayanan terbaik dengan kelengkapan sama seperti di rumah sakit. Semua lukanya sudah kami bersihkan, sudah dijahit, dan sudah kami berikan obat antibiotik, juga obat untuk menghentikan pendarahan. Tapi Aldo masih kritis. Bagaimana dengan luka tembak itu sendiri? Luka peluru itu tidak perlu dikhawatirkan. Pelurunya hanya mengenai bagian kakinya dan tidak begitu membahayakan. Namun, yang kami khawatirkan adalah luka di kepalanya. Dia jatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Luka di kepalanya mengeluarkan darah begitu banyak. Dan dia bisa menderita gegar otak. Kepalanya kita CT scan juga untuk tahu apakah ada luka di dalam. Sekarang ini kita hanya berharap saja. Semoga Aldo cepat segera siuman. Saya permisi. Makasih, Dok. Makasih. Bagaimana kamu bisa menemukan Aldo? Sebetulnya, anak buah aku yang kasih info, Pak. Mereka terakhir kali melihat Aldo di sekitar perkebunan teh. Makanya aku langsung ke sana. Sampai di sana aku melihat mobilnya Aldo. Tapi Aldonya udah nggak ada, Pak. Aku lanjutkan mencari Aldo di sekitar situ. Tiba-tiba aku melihat Aldo sudah terbaring di sana, Pak. Sepertinya ada yang menembak Aldo. Apa nggak mau tahu bagaimana caranya? Cari siapa pelakunya. Cari sampai dapat. Bisa jadi ini perbuatan Erik. Aldo sudah membuka kedok Erik. Dia selama ini udah menyusup. Dia musuh dalam selimut. Aku rasa Erik yang mencelakakan Aldo. Kerahkan semua orang-orang kita. Cepat. Cari Erik sampai dapat.
Saya nggak mau peduli. Cari di mana saja. Saya mau Erik. Saya Ini enggak? Nggak pernah, Bang. Pernah lihat ini enggak? Nggak pernah. Lo, pernah lihat orang ini enggak? Yang benar. Lihat dulu nih lo. Yang lihat dulu yang baik. Bener, Bang, enggak. Astaga, itu kan foto Erik. Pak. Apa yang dilakukan di sini? Mau apa dia di sini? Mau apa dia? Cuma mau lihat keadaan Aldo. Oh iya, baru kemarin kamu mau membunuhnya. Sekarang tiba-tiba kamu khawatir sama Aldo. Aku sudah bilang sebelumnya, suka atau enggak, aku sama Aldo punya papa yang sama. Meskipun mama yang beda. Itu sebabnya aku nggak akan pergi dari sini. Kamu nggak usah banyak alasan, Revan. Kamu nggak pernah peduli sama keluarga ini. Kamu itu ular. Ular berkepala dua. Dan saya nggak mau ada orang seperti ini di rumah ini lagi. Kamu mendingan keluar dari rumah ini. Berita. Biarkan dia di sini. Kenapa, Pak? Ambil barang kamu. Kamu boleh tempati kamar kamu yang dulu. Kamu di sini. Sampai Aldo sadar. Gimana keadaan Aldo sekarang? Apa dia sudah sadar? Kata dokter, kita harus menunggu dia sadar. Mudah-mudahan saja. Kalau nanti dia sudah sadar, kita bisa tanya apa yang sudah terjadi sama dia. Dan kamu, kalau ada hubungannya dengan kecelakaan Aldo ini, saya tidak segan-segan nembak kepala. Dengan tangan saya sendiri, di depan mata kepala, papakan. Baik, Pak. Kalau gitu, aku ambil barang-barang aku. Kurang ajar. Anak ini sudah berhasil masuk ke rumah ini lagi.
Aldo, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Siapa yang tega kayak gini sama kamu? Tante, Aldo kenapa, Tante? Ya udah, kamu tenang dulu ya. Nadia, dokter sudah menangani Aldo dengan baik. Kita harus bersabar. Ya, kita tunggu aja sampai Aldo sadar kembali. Tante, tapi kenapa Aldo malah dirawat di sini? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Ma, kita bawa Aldo ke rumah sakit ya, Pak. Kasihan dia, Pak. Aku sebenarnya udah nikah sama Aldo, Tante. Aku baru mau langsung ke pernikahan sama Aldo. Dia bilang sama aku dia mau pergi sebentar. Katanya dia mau ngasih kejutan sama aku. Tapi dia malah gak balik-balik, Tante. Aku telepon handphonenya juga. Kamu sama Aldo kenapa? Iya, Tante. Nadia baru aja nikah sama Aldo. Sekarang kita udah suami istri. Ini bukti kita kalau kita udah nikah, Tante. Kenapa Aldo nggak cerita soal ini? Katanya Aldo dia mau ngasih kejutan sama Tante, Opa, dan Om. Makanya sekarang aku datang ke sini untuk tinggal sama suami aku. Aku mau nemenin suami aku. Pancep dan Putri Pancep sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Nadia dan Aldo sudah menikah. Mereka sudah menjadi suami istri. Sekarang giliran saya. Pancep serahkan perempuan itu kepada saya. Tidak secepat itu, Pak Hendra. Tidak secepat itu. Cucu Anda